Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, al-ayah. Wa qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, usia kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu selayaknya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan suci Ramadan itu dengan cara memberikan satu kelipatan kebajikan-kebajikan dari amal yang kita lakukan. Oleh karena itulah, maka mari kita berupaya, berusaha. Yang pertama adalah kita akan menjadikan setiap amal-amal yang kita lakukan itu menjadikan satu sikap positif, yaitu akan mencita-citakan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadikan satu puasa Ramadan kehidupan yang islami dalam setiap individu dan juga umumnya masyarakat kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu yang pertama adalah mari kita memfungsikan puasa bulan Ramadan dan seluruh rangkaiannya ini untuk menjadikan sebagai pakaian takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya di sini adalah kita bersadarkan diri saat kita melakukan perbuatan buruk, baik itu yang disengaja ataupun tidak, segera kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu insya Allah tidak ada suatu dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk, tapi juga tidak ada dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita mohon ampun, bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal tiba. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya maka pakaian takwa itu adalah ibarat pakaian kita. Kemana saja kita berada, baik itu di dalam rumah ataupun keluar rumah, maka keimanan atau ketakwaan itu harus menjadi pakaian
dan juga bahkan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dalam rangka juga kita ingin mewujudkan dan mengkonkretkan daripada yaitu kehidupan yang islami dalam diri kita adalah puasa. Mari kita jadikan sebagai suatu pelindung. Bahkan di sini dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah sebagai benteng, sebagai pelindung. Misal dalam suatu peristiwa, kita memang tidak menginginkan adanya puasa kita itu batal atau bahkan juga menjadi rusak puasa kita. Karena barangkali yang pertama adalah dengan kata-kata yang rofas, kata-kata kotor, menggibah dan lain sebagainya, mengadu domba dan seterusnya. Di bulan suci Ramadan, maka ini akan menjadikan suatu benteng. Dengan puasa akan menahan hawa nafsu kita, lisan kita, mata kita, bahkan hati kita juga akan ditahan untuk melakukan hal-hal yang dapat bisa merusak daripada puasa itu sendiri. Oleh karena itu, sampai pada puncaknya apabila kata-kata tersebut kemudian berlangsung menjadi suatu perbuatan yang menyakitkan, sampai kita barangkali diajak untuk berkelahi dan seterusnya, atau diajak untuk berbuka dan lain sebagainya, maka katakanlah kepada mereka itu, ana shaimun, atau inni shaim, saya sungguhnya sedang melakukan berpuasa. Jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa dalam hal ini adalah akan mendidik seseorang untuk lebih bertakarub lagi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu adalah merupakan salah satu waktu yang sangat mustajabah. Waktu demi waktunya sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di malam harinya maupun di siang harinya. Maka dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa di bulan Ramadan adalah tempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, apabila ada seorang hamba bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang aku, jawablah, aku amat sangat dekat kepadamu. Maka oleh karena itulah tidak ada satu tempat yang bisa menghalangi seorang hamba dalam rangka untuk memenuhi seluruh doanya. Maka oleh karena itu, insya Allah kita tidak akan mengabaikan waktu demi waktu dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh hajat dan kebutuhan seorang muslim, apalagi orang itu yang sedang berpuasa, maka insya Allah Allah akan mengabulkan segala doa dan juga kebutuhannya. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, bahwa puasa itu juga adalah akan mendidik kedisiplinan. Bahwa dengan ibadah puasa, pertama itu adalah disiplin dalam waktunya, kejujurannya, kemudian juga tanggung jawab. Itu adalah merupakan salah satu rangkaian daripada disiplin. Keikhlasan kita saat di siang hari seperti ini, dalam kondisi lapar, haus, maka walaupun tidak ada orang satupun yang ada di ruangan ini, maka kita yakin dan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihatnya. Apa yang kita lakukan, apakah itu yang membatalkan puasa atau sesuatu yang bisa merusak daripada nilai puasa, maka kita tidak akan mau melakukannya itu.
Sehingga kita insya Allah kalau itu bisa kita melakukannya, kita akan terbebas dari puasa yang sia-sia. Insya Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh iman dan juga hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang menjadi tantangan orang berpuasa, dia tidak akan mudah terganggu dengan godaan-godaan tersebut. Dan juga akan tetap terus bagaimana menjadikan puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Inilah yang menunjukkan bahwa keikhlasan seorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bahwa dalam rangka untuk mewujudkan suatu sikap individu dan juga masyarakat yang islami di bulan Ramadan ini adalah suatu kesempatan untuk betul-betul memakmurkan semua rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, baik itu masjid maupun mushola. Dengan adanya kita banyak memakmurkan itu di setiap waktunya, insya Allah kita masih banyak berkesempatan untuk bisa mengokohkan ukhuwah Islamiyah kita, untuk saling tolong-menolong, untuk saling berbagi, dan seterusnya. Bahkan sebagai bulan sedekah di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan dalam rangka kita untuk fastabiqul khairat di dalamnya. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa memberikan satu teguk atau satu gelas untuk orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi. Jamaah rahimakumullah, demikian barangkali satu tema ataupun khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal Ramadan ini sampai kepada akhirnya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa nanti bisa mewujudkan diri kita bersikap Islami dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ibadillahis salihin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahillahu 'alaina bil yumni wal iman wal islam was salamah. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika waj'alna fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.